Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Ada. Ada. Anda disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai mereka bayar. Diperangi sampai bayar, Bang, bukan sampai masuk Islam, enggak. Anda tidak peduli sebenarnya saya masuk Islam atau tidak peduli. Tetapi Anda harus, tujuan Anda harus sampai saya mengeluarkan duit. Mungkin itu Islam yang cuma belajar kulitnya aja, Bang. Itu Islam yang belajar Al-Quran, Bang. Kalau Islam yang tidak belajar Al-Quran, ya memang mereka baik, rata-rata baik begitu. Al-Quran itu kan gini, Bang. Kalau menurut saya ya, memang ayatnya kan sepotong-sepotong. Cuma rata-rata itu orang nggak mempelajari secara penuh, Bang, gitu, Bang. Saya mempelajari secara penuh, Bang. Dan ini fakta ya, Bang ya. Ini fakta. Abang pernah nggak memperhatikan kasus-kasus yang terjadi di negara kita ini? Contoh misalnya kasus bom Bali, kasus bom katedral, kasus banyak bom gereja lah ya kan? Oke. Nah itu pelakunya, Bang, itu pelakunya sangat-sangat Islami. Ya, celana cingkrang, jenggot panjang, istrinya biasanya cadaran. Lebih dari satu, Bang, istrinya. Bukan hanya cadar tapi lebih biasanya bukan cuma satu, ya banyak istrinya. Begitu. Itu kan Islam yang ikut budaya, Bang. Tapi menurut saya itu Islam yang sangat-sangat menjalankan agama Islam. Menurut saya sih enggak gitu. Seharusnya Islam itu ya kehidupan lah. Bukan budaya Arab yang dibawa ke Indonesia, khususnya Indonesia ya. Kan celana cingkrang itu kan make sense kalau dipakai di Arab karena di sana daerahnya berpasir, jadi nggak boleh pakai celana terlalu panjang takutnya kotor. Seperti itu. Loh, tapi kalau kata Muhammad, logika saya. Kata Muhammad, celana yang matanya itu di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Loh, tapi Muhammad lupa celananya yang ke neraka. Loh iya, celananya yang ke neraka bukan orangnya. Nah, bentar ya. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Nih. Hadis. Itu namanya masalah isbal itu ya. Sebentar saya ini kan ya. Boleh. Sebentar. Saya sebutkan hadisnya ya. Nih, saya balik kamera saya sebentar ya, Bang ya. Celana di atas kata kaki tempatnya di neraka. Cuman memang karena yang nulis hadis ini memang juga sebenarnya ini ajaran ini asalnya itu diterjemahin pakai bahasa Arab. Jadi akhirnya kacau gitu loh. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Celananya Bang yang ke neraka bukan orangnya. Oke, saya balik kamera saya sebentar. Kita hilangkan dulu efeknya ini. Oke. Kelihatan ya, Bang ya? Ya. Nih, hukum celana di bawah mata kaki. Mata kaki itu baik kalau teman-teman yang nggak tahu itu loh, yang bendol kiri dan kanan itu. Yang kalau teman-teman punya kaki yang punya bendolan kanan kiri, nah itu mata kaki namanya. Banyak juga orang nggak tahu mata kaki. Nih ya. Nih. Perlu diketahui bahwasanya celana di atas mata kaki adalah sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih hadisnya ini, ya, dari Al-Ashits bin Sulam, ia berkata, nih perkataannya, nih ya, perhatikan. Saya pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, ketika saya sedang berjalan di kota Al-Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, angkat kainmu, karena itu akan lebih bersih. Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, sesungguhnya yang ku kenakan ini tak lebih hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Aku melihat kain sarung beliau. Ternyata ujung bawahnya di pertengahan kedua betisnya. Cingkrang, Bang. Tahu kan cingkrang? Kalau zaman kita SMP, zaman dulu saya nggak tahu Abang SMP tahun berapa ya.
Kalau SMP zaman dulu kami, kalau celananya di atas dengkul itu kayak bencis. Makanya kami turunin ke bawah. Iya. Zaman kami SMP celananya harus diturun di bawah lutut. Kalau enggak diledekin. Nah, nih. Nah, terus ya, saya lihat ya. Nih, dan seterusnya. Ini hadisnya intinya ini ya, nih. Intinya adalah bahwa nih, saya bacakan hadis yang pendeknya saja ya. Sebentar ya. Sebentar. Celana. Sebentar ya. Kita lihat hadisnya ya. Celana di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini ada banyak sekali nih hadis-hadisnya ini ya. Nah ini ya. Kain nih. Nah ini dia hadisnya. Nah. Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Nih Bang, kain yang berada di bawah mata kaki berada di neraka. Kainnya Bang. Nah iya, kain yang di neraka. Iya. Gitu. Jadi memang Bang ya, sebenarnya mereka itu bukan sembarangan mereka mempelajari. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya celananya di atas mata kaki. Tapi sebenarnya ya Bang ya, sebenarnya kalau kan ada Islam yang moderat, ada Islam yang belajar letterluck begitu ya, hurufiah begitu. Itu sebenarnya berbicara mengenai kesombongan. Iya, karena gini loh, kalau kita baca konteksnya itu berbicara begini. Bagaimana ketika ada orang-orang yang kaya yang memboros-boroskan bahan kainnya sampai diseret-seret. Abang tahu kalau nikahan orang-orang luar negeri? Yang perempuan sampai celananya digendeng-gendeng. Iya. Ada orang gendeng-gendeng. Nah itu makanya kelebihan bahan. Nah jadi sebenarnya konteks hadis itu berbicara begitu Bang. Bagaimana orang-orang yang sombong begitu loh. Yang bahannya itu sampai diseret-seret. Nah makanya dikatakan oleh Muhammad orang-orang seperti itu tidak baik, tempatnya di neraka. Tapi yaitu Muhammad kadang salah ngomong. Kain yang di neraka. Kain yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Nah itu sebenarnya berbicara kesombongan. Ini Ari Untung, tahu Ari Untung kan? Tahu. Nah dia langsung pakai celana cingkrang. Karena apa? Karena dia ingin mengikuti sunnah, tapi dia lupa istrinya pakai tas Hermes harga miliaran. Nah itu. Jadi sebenarnya itu berbicara orang-orang yang menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak berfaedah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi mubazir. Sesuatu yang mubazir itu adalah sahabatnya setan. Orang yang melakukan perbuatan mubazir, sesungguhnya dia adalah temannya setan. Pernah dengar ayat itu? Pernah. Iya. Nih, mungkin teman-teman muslim yang lain tidak tahu ya nih ya. Nih, saya sebutkan ya. Perbuatan mubazir nih. Perbuatan mubazir sahabat setan. Nih, saya tampilkan. Kita kalau ini ada semua nih. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Nih ya, saya bacakan. Surat Al-Isra ayat 27. Kalau saya ini Bang sangat-sangat mengerti ajaran Islam. Makanya saya senang kalau ada orang Islam yang belajar dengan saya. Nih ya. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Sebentar, ini kok bukan ayat malahan. Sebentar ya. Al-Isra 27. Nih. Nih ya. Kelihatan ya Bang ya? Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini Bang, kata bahasa Arabnya itu mubazirina. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mubazir atau sia-sia yang unfaedah, nggak ada gunanya, nggak ada maknanya. Contoh misalnya ada kaleng, terus diajak ngomong, kaleng, kaleng, itu kan perbuatan-perbuatan yang mubazir, yang nggak ada gunanya. Itu adalah sahabat syaiton menurut Al-Quran. Nah, sebenarnya Bang, yang melakukan atau yang melanggar Al-Quran ini sekarang umat muslim. Mau nggak saya kasih tahu perbuatan mubazir yang sia-sia yang dilakukan umat muslim? Pergi ke Arab nyiumin batu. Loh, kalau itu sih saya setuju. Iya, karena begini, Umar bin Khattab pernah berkata kepada, nih, saya katakan apa perkataan Umar bin Khattab kepada batu hitam? Nih, Umar bin Khattab Hajar Aswad, kita klik ya, Hajar Aswad. Nih ya, bagaimana dia berkata kepada Hajar Aswad. Nih, sebentar ya. Bentar, saya tambahin nih kosakatanya. Hanyalah batu nih. Nih ya, bagaimana Umar bin Khattab berkata kepada batu ini. Nih, saya tampilkan ya. Apa kata Umar bin Khattab?
Perhatikan. Nih. Suatu kali Umar bin Khattab itu pernah berdialog dengan batu Hajar Aswad. Nih, salah satu kisah ketegasan Umar yang sangat menarik adalah saat ia berbicara pada Hajar Aswad sekali waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Nih, perhatikan. Apa kata Rasulullah nih? Ya, dikatakan begini, sungguh aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Jadi menurut Umar bin Khattab itu hanya batu itu, nggak dapat manfaat, nggak bisa mendatangkan bahaya, nggak bisa mendapatkan barokah. Itu cuma batu doang. Nah, Umar bin Khattab tahu. Seharusnya. Iya, Umar bin Khattab tahu itu perbuatan mubazir. Tapi tetap saja Umar bin Khattab melakukannya. Dan orang muslim zaman sekarang berbondong-bondong pergi ke Arab melakukannya. Iya. Gini Bang, kalau masalah ke Arab ya, haji, umroh atau segala macam itu saya lebih setuju dengan mending lah nggak usah haji atau umroh. Iya. Kalau saya pikir-pikir ya, ini menurut pikiran saya sendiri ya. Cobalah kumpul uang haji itu semua, nggak usah pakai berangkat tapi digunakan untuk sumbang orang yatim piatu, itu kayaknya lebih berguna deh. Iya, untuk modal usaha, untuk menghidupi keluarga, untuk bantu teman, kan gitu lebih bagus daripada ke Arab buat nyumin batu. Itu kan marketing Arab. Itu marketing Arab. Sebenarnya itu Arab itu nggak harus Islam sih, gitu loh. Iya. Kenapa para nabi turun di Arab? Kenapa itu alasannya? Ya karena di sana itu negara paling rusak, makanya diturunkan di daerah Timur Tengah sana. Nih, apa yang orang Arab lakukan nih Bang ya? Nih, ini Anda ini sudah agak-agak Islam yang agak sedikit nih, agak sedikit moderat nih ya. Nih. Ini beberapa langkah lagi Anda ini kayaknya nih. Sebentar. Sebentar ya Bang ya. Nih, saya kasih tunjuk bagaimana apa yang umat muslim lakukan nih. Ini kata orang, ini pengajar agama Islam nih Bang, namanya Abu Marlo. Perhatikan ya, nih. Terus saya nanya, Pak, kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? Satu. Kenapa? Kan bukan bagian dari Masjidil Haram. Oh, oke, di sini. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Nah, oh, jadi kalau saya di sini berapa? 10.000. Kalau di sini 1. Kenapa? Nggak bagian dari Masjidil Haram. Oke. Jadi 4 tahun berikutnya, saya pergi lagi Mas. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas. Saya nanya lagi. Kalau di sini berapa? 10.000. Kenapa? Kan ini bagian dari Masjidil Haram. Saya mundur lagi. Kalau di sini masih 1. Oh, jadi saya mulai ngerti yang menentukan pahala itu adalah pemerintahan Arab. Duh iya, karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, apa Masjid Nabawi ya, itu sama seperti pahalanya sholat 1000 kali di masjid yang lain. Gimana orang muslim tidak? Gimana? Itu marketing itu. Ya, jelas. Gimana orang muslim tidak berbondong-bondong ke sana? Itu bisnis yang sangat menggiurkan Bang. Bayangkan, satu kepala orang Indonesia yang berangkat ke Arab itu mendatangkan banyak fulus bagi orang Arab. Lu bayar visa sudah berapa duit? Pesawat darat itu bayar, coy. Bayar. Hotel, bayar lagi. Nggak cuma hotel, rumah makan juga. Wah, fulus semua itu. Gimana? Karena Arab itu sadar suatu saat minyak bumi mereka pasti habis, makanya mereka berbondong-bondong bikin pariwisata, hotel apa segala macam yang besar-besar supaya itulah mengatasnamakan Ka'bah lah yang dibilang sekarang ini. Ya, begitulah. Tapi begini Bang, kalau ketika saya membaca Al-Quran, nih, ini penting ya, makanya saya mengundang muslim-muslim sebenarnya yang ustadz-ustadz gini. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran itu disuruh berhaji ke kota Mekah. Nggak pernah ada. Kalau ada disuruh berhaji ke kota Mekah, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Kalau disuruh berhaji, iya. Laksanakanlah haji, ada ayatnya. Tapi kemana haji? Haji itu ke Baitullah. Baitullah itu ada di mana menurut Al-Quran? Di Baka. Baka. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Karena orang Islam tidak suka Baka, sukanya Mekah. Begitu. Nanti langsung dibilang, ya Baka itu ya Mekah itu. Ini udah mulai ngarang bebas. Sejak kapan Baka jadi Mekah? Sejak kapan? Kalau gitu bukan Madiun, Badiun aja kalau gitu. Iya. Bukan Bandung, Bandung. Gitu aja. Oh. Itu tidak tidak ada satupun indikasi bahwa Baka itu adalah Mekah, nggak ada. Begitu Bang. Iya sih, memang racun itu namanya mabuk agama itu Bang. Kebanyakan orang yang maaf tapi ya, ini orang Indonesia memang akhirnya agak jongkok semua rata-rata.
Jadi pemahaman agamanya itu gampang dibelokkan oleh oknum-oknum tertentu. Apalagi kayak apa ya? Kalau dibilang para Habib itu keturunan apa segala macam, mereka lebih. Wah, itu bisnis lagi tuh. Oh, itu bisnis kenceng itu, bro. Bayangin. Mereka sampai sini bawa botol, ya, isinya rambut. Nggak tahu rambut siapa, bisa aja itu rambut istrinya. Dibilang katanya, ini rambut Nabi. Langsung umat muslim. Dipeluk rambut lagi, nangis. Tapi jangan lupa, bayar dulu coy kalau mau meluk rambut Nabi. Nah, Itulah. Sendal. Ini sandal Nabi, ini sandal. Dari mana itu bisa tahu dari mana itu sendalnya Muhammad? Bagaimana ininya? Ujiannya bagaimana? Nah, itu makanya, Bang. Banyak sekarang Habib, dalam tanda kutip, Habib ngaku turunan Nabi. Ya kan? Air bekas cucian kakinya diminum sama anu. Udah lihat videonya? Belum sih, Bang. Mau kita kasih tunjuk nih. Ini ngeri nih, Bang, sadis nih ya. Saya tunjukkan bagaimana umat muslim memperlakukan keturunan Muhammad. Karena mereka mengatakan ini zuriat Nabi ini turunan Nabi. Barang siapa yang mencintai, pokoknya harus dibikin ini. Sebentar ya. Saya tunjukkan bagaimana umat muslim itu meminum air bekas cucian kaki. Sebentar. Kita kasih tunjuk nih bekas cucian kaki yang diminum. Waduh, mana ini bekas cucian kaki? Udah hilang ini kayaknya, teman-teman. Ya, pokoknya adalah. Jadi bekas cucian kakinya diminum. Teman-teman nanti bisa cari sendiri. Ya kan? Bagaimana turunan Nabi itu orang yang sangat dimuliakan, dan lain sebagainya begitu. Padahal ayat Quran berkata, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum." Muhammad itu bukanlah bapak dari satu pun laki-laki di antara kalian. Iya. Jadi mereka biasanya menegaskan ayat-ayat tentang kemuliaan Muhammad. Apa ayat-ayat yang mereka ini kan? Bagaimana orang yang minum darah Muhammad itu otomatis masuk surga? Iya. Ada gitu, Bang? Ada hadisnya. Barang siapa yang minum darah Muhammad, itu tubuhnya itu tidak akan disentuh api neraka. Nih ya. Ini banyak abang yang tidak tahu nih. Minum darah Nabi nih ya. Bagaimana ada orang minum darah Nabi? Nih Muhammad ya. Nih, coba. Ini kalau yang ngomong ini pasti abang langsung percaya nih. Karena ini ustadz yang diperhitungkan di Indonesia ya. Coba ustadz siapa? Oh, ini sangat terkenal ini ustadznya. Pasti Anda akan langsung tahu suara siapa ini. Dengar ya. Suaranya pasti sangat familiar bagi Anda. Coba, nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahha. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Iya, tahu. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Drakulan. Lihat betapa standar gandanya di situ. Kalau orang minum darah Muhammad, tubuhnya haram disentuh api neraka. Tapi kalau Anda minum darah teman antum Dracula. Loh, ini kan standar ganda sama. Muhammad manusia, teman antum manusia. Kalau Anda minum darah teman antum Dracula, kalau minum darah Muhammad bukan Dracula. Ini namanya standar ganda. Itu dongeng itu. Standar ganda. Dongeng itu, Bang. Artinya apa? Sebenarnya saya tahu gini loh. Di dalam Al-Qur'an itu dilarang mengkonsumsi darah. Ada ayatnya. Betul. Janganlah kamu memakan bangkai, darah hewan yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah, betul? Nah, kemudian menurut hadis tadi ada orang minum darahnya Muhammad secara sengaja. Ketika darah Muhammad diminum, seolah-olah Muhammad tidak peduli dengan ayat Al-Quran. Dia malah mengatakan, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Hadis ini saya teliti, Bang, saya sampai pada satu muara apa? Ternyata memang hadis itu digunakan oleh para dalam tanda kutip turunan Muhammad. Supaya apa? Supaya mereka bisa cerita kepada muslim-muslim yang unyu-unyu. Lihat nih.
Ya, orang yang minum darahnya Nabi yang dikatakan haram mereka disentuh api neraka. Itulah kami, di dalam diri kami mengalir darah Nabi. Sebenarnya itu maksudnya, Bang. Supaya apa? Supaya keturunan-keturunan Muhammad ini dimuliakan. Gitu. Jadi sebenarnya, Bang, saya itu meneliti ajaran agama Islam itu sudah sangat mendalam. Sangat dalam sekali saya teliti ajaran agama Islam itu. Di dalam agama Islam nggak terlalu dalam masalah itu semua, tapi logika aku ya, pertanyaannya itu Al-Quran atau Injil atau segala macamnya itu turunnya bagaimana sih? Atau turun berbentuk kalimat seperti itu, atau ucapan seorang rasul yang dicatat, atau gimana sih? Nah ini pertanyaan bagus. Jadi tidak ada kitab yang jatuh dari langit, Bang. Nggak ada. Namanya kitab tuh ditulis oleh manusia. Seperti bagaimana Injil yang kalian pegang nih. Saya kan Kristen kan. Injil yang kalian pegang ini berisi bagaimana orang menuliskan peristiwa-peristiwa atau pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Makanya diberitahu kepada pembacanya. Ya kan? Pada zaman ini Herodes menjadi raja di Yudea. Kemudian Pilatus menjadi wali negeri. Kemudian Kaisar Agustus pada waktu itu kaisar. Ya, ini disebutkan semua wilayahnya di sini, tempatnya di sini. Berarti itu ungkapan Yesus yang dicatat atau gimana? Iya, pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus dicatat oleh para saksi mata, kemudian diberitakan dan sampailah kepada kita. Itu makanya. Nah, tetapi kalau kita membaca Al-Quran, banyak umat Islam percaya Quran itu jatuh dari langit katanya. Lu ada Quran yang orang Islam yang percaya bahwa Quran itu buku jatuh dari langit itu ada. Jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara-saudara ya. Nih. Mungkin itu oknum, Bang, oknum Islam. Tapi banyak, Bang, jangan salah nih. Ya, ini diskusi saya dengan dia nih, namanya adalah Lina. Nih, perhatikan ya. Nih. Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit? Iya, jatuh dari langit. Buset, bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Ya, bukan ditulis manusia. Tidak masuk akal manusia mak boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah. Jatuhnya ketimpa kepala siapa? Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. Banyak, Bang, yang mengimani itu. Bahkan teman-teman saya masa kecil itu juga mengimani hal yang sama. Quran jatuh dari langit. Begitu. Iya. Padahal semua buku-buku, naskah-naskah keagamaan itu pasti ditulis oleh manusia, begitu. Dan Al-Quran itu Al-Quran itu menurut Al-Quran sendiri, ya, kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, Al-Quran itu menjadi satu buku anonimus yang tidak diketahui penulisnya siapa. Ya, di dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan kita temukan siapa penulis Al-Quran. Dari ayat yang pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya sampai waladolin. Gak ada. Kalau diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan seterusnya. Siapa penulisnya? Ini kan seperti sebuah syair, seperti sebuah doa dari seseorang yang tidak diketahui. Iya, memang suatu saat itu akan terbongkar, Bang. Terbongkarnya dalam Al-Quran sendiri itu ada suatu hadis, kalau nggak salah itu apa hadisnya ya. Jadi Islam di akhir zaman, bahasanya di akhir zaman, ya, akan ditinggalkan. Bukan ditinggalkan, akan menjadi asing. 70 golongan atau berapa gitu. Tapi yang benar cuma satu. Iya. Jadi yang harus paham. Tahu nggak siapa satu golongan itu, Bang? Yang semua mengaku benar sih, repotnya gitu. Tapi tahu nggak siapa satu golongan itu? Yang di situ disebutkan itu apa namanya? Lupa, Bang, aku, Bang. Yang satu golongan itu adalah yang murtad. Ini bahasa murtad ini apa ngambil dari Arab juga jadi? Bang, kan disebutkan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka, betul? Nah, siapakah satu golongan itu? Menurut saya, satu golongan itu adalah orang yang meninggalkan agama Islam. Ya, bercanda. Konteksnya Islam di sini yang Abang maksudkan tentang pemahaman kan? Ya, artinya begini, Bang. Sebenarnya Al-Quran itu memerintahkan supaya beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, kepada Al-Quran, kepada Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya. Iya. Tetapi Quran yang ada sekarang ini diakui juga oleh umat Muslim, itu karangan Utsman bin Affan. Iya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini
Jadi kata-kata kitab ini itu merujuk kepada sebuah buku. Sekarang coba nih, saya tes ya Bang ya. Abang percaya nggak bahwa Quran itu pertama kali difirmankan kepada Muhammad? Quran difirmankan kepada Muhammad. Menurut umat Muslim, Quran itu kan pertama kali diucapkan kepada Muhammad, betul? Ya. Nah, ketika dikatakan kepada Muhammad, zalikal kitabu la raiba fihi hudal, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kitabnya udah ada belum? Udah ada. Iya, harusnya udah ada. Sama kayak gini loh. Nasi goreng ini saya berikan kepada kamu. Harusnya nasi gorengnya udah ada. Nggak mungkin nasi gorengnya adanya waktu yang udah mati. Orang yang saya bicara udah mati, nggak mungkin. Misal saya ngomong sama abang nih. Saya ngomong sama Anda. Saya bilang gini, Bang, nasi goreng ini adalah nasi goreng yang paling enak. Mungkin nggak nasi gorengnya adanya besok setelah abang sudah meninggal? Kan nggak mungkin. Ya, Nah, mungkin. di dalam surat Al-Baqarah itu, kitab ini tidak ada keraguan. Pasti itu diucapkan di zaman Muhammad. Kitabnya harusnya udah ada, tapi menurut agama Islam, kitabnya adanya sesudah Muhammad meninggal. Iya, karena memang semua akan diperdebatkan setelah pemimpinnya nggak ada, Bang. Iya, makanya sekarang ini, makanya umat Muslim pun mengakui kitab yang ada sekarang ini dibuat atau dibukukan di zamannya Utsman bin Affan. Itu pun setelah dia melakukan pembakaran terhadap kitab-kitab lain. Iya, mushaf-mushaf Quran dibakar semua. Yang ada tinggal mushaf karangan Utsman bin Affan. Makanya Bang, Quran yang Abang sekarang itu tahu sekali nampak tentang Quran, Bang. wah, kan saya 13 tahun Bang mendalami Al-Quran. Bayangin Bang, kalau abang pergi kuliah. Motif. Nah, nih saya jelasin nih. Motif. Dulu itu panjang ceritanya ya. Dulu kan waktu saya kecil itu kan teman-teman saya kan muslim semua. Ya Ya. kan? Kalau bahkan kami di SD itu ngaji, kami SD ngaji. Ngaji kami dulu SD. Termasuk Abang? Iya ngaji, main ke pondok pesantren, main sama ustadz. Karena teman-teman kan muslim semua. Dulu waktu saya kecil itu kan main sama teman saya ke biasanya kan kalau main kan nunggu dia pulang dari sholat, pulang dari dia ngaji. Nah, akhirnya kan saya ikutan ngaji. Nah setelah pulang ngaji baru kami main bareng. Nah jadi waktu ngaji tuh saya ini denger gitu kan. Oh kayak begini tuh ajaran agama Islam. Oh iya. Namanya masih anak-anak kan. Nah setelah itu waktu berjalan lama, adalah satu peristiwa yang membuat saya itu memikirkan sebenarnya manusia ini nanti mau kemana gitu. Kalau menurut Abang? Nah itu makanya saya merenungkan manusia ini dari mana datangnya, kemudian mau kemana, bumi ini dari mana asal usulnya, siapa yang bikin semuanya ini. Nah pertanyaan-pertanyaan yang berkecimpung dan lain sebagainya itu membuat saya memikirkan sebenarnya apa kebenaran itu apa gitu. Nah akhirnya saya dalami, saya pelajari agama Islam, pelajari agama Kristen. Nah terus waktu saya belajar itu saya lihat ada orang debat-debat. Ya. Ada Zakir Naik debat begini, ada begini. Ternyata mereka debat-debatnya. Saya coba jawab. Nah, akhirnya jadi seperti sekarang ini, begitu. Berarti yang Abang pelajari agama tentang monoteis aja, Bang ya? Iya, yang saya pelajari agama Islam, kemudian Kristen, kemudian Yahudi. Ya. Yang lain-lain sedikit-sedikit saya belum terlalu mendalami. Ibrahim lah, agama Abraham lah ya. Iya. Ya kalau monoteis memang gitu, Bang. Kalau saya benar berarti kamu salah. Enggak juga. Enggak, kebanyakan gitu, pasti berdebat. Iya, karena begini, karena kalau kita mempelajari agama Islam dengan kita mempelajari agama Kristen, memang akhirnya nanti nggak ketemu karena bertentangan. Banyak contoh-contoh yang bertentangan dalam ajaran Islam dan Kristen. Banyak hal. Misalnya apa? Misalnya apa yang paling Anda mau pahami? Saya takutnya nanti kalau saya bahas Anda pun nggak paham. Soal apa? Makanan? Babi haram. Soal surga misalnya, atau soal makanan. Neraka. Gimana? Surga neraka. Ya, soal surga neraka. Coba. Surga neraka. Coba. Di dalam Quran ada nggak surga? Ada. Ya, terjemahannya. Tapi itu salah terjemahan itu. Salah persepsi menurut saya, bukan salah penerjemahan. Iya, jadi Salah persepsi sebenarnya otak gini, Bang. manusianya. Kata surga, swarga, itu sebenarnya milik agama Hindu. Benar. Iya. Jadi di dalam agama Hindu ada tingkat. Ada swarga, ada nirvana, kemudian ada yang paling tinggi itu namanya moksa. Itu yang paling tinggi. Ya, yang menyatu dengan alam. itu Iya, namanya yang menyatu dengan Sang Pencipta, itu moksa Ya, namanya. moksa. Nah, di bawahnya moksa itu ada nirvana, ada swarga. Nah, kosakata bahasa Hindu ini dicolong oleh Kristen dan Yahudi Indonesia. Kristen dan Islam Indonesia.
Nah, akhirnya kata surga ini kita pakai di terjemahan kita, terjemahan Bible bahasa Indonesia dan terjemahan Quran bahasa Indonesia. Padahal di dalam Quran itu Allah itu akan menghadiahkan jannah. Ya, Jannah karena itu kebun, Bang. sih. Jannah itu kebun. Oh, surga dari mana? Kebun. Iya, Bang. Jannah dalam bahasa Arab itu surga. Kalau di Indonesia itu nggak ada jannah. Bukan Jadi, surga. dia- Jannah itu bahasa Indonesianya itu kebun. Oh, nggak percaya. Aman. Ini yang paling inti Bang, dari saya Bang, paling inti. Menurut Anda itu Tuhan itu sosok atau bukan? Ya sosok lah, pribadi lah. Tetapi dia itu juga punya yang namanya spirit atau ruah atau roh. Nah, rohnya Tuhan. Jadi Tuhan itu pengen, kalau ini dalam ajaran agama Kristen Bang ya, Tuhan itu pengen supaya manusia itu dipenuhi dengan rohnya, roh yang daripada dia. Ya. Jadi ketika rohnya Tuhan itu hinggap atau tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan mirip dengan Tuhan itu. Makanya manusia, kalau di dalam Bible, kalau abang baca Quran maupun baca Bible, itu sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu meniupkan roh, meniupkan nafas hidup. Makanya manusia itu sebenarnya sejatinya manusia itu gambar daripada dia, citranya. Tahu kan citra? Berarti manusia itu bagian dari Tuhan atau bukan? Manusia itu sebenarnya citranya Tuhan, aslinya. Makanya manusia itu pengejawantahan daripada Tuhan di muka bumi supaya manusia itu menempati dan memelihara bumi ini. Nah, tapi gagal manusia itu. Manusia itu gagal jadi gambarnya Tuhan. Yang tadinya dia itu jadi pemelihara bumi, ya kan? Citranya Tuhan di muka bumi, mengasihi sesama manusia, merawat bumi. Yang ada sebaliknya. Yang ada manusia itu malah jadi gambarnya setan, ngerusak alam. Ya kan, membunuhi sesamanya manusia. Nah, itu makanya jatuh manusia itu dalam dosa, gagal Adam yang pertama itu. Makanya anak keturunannya juga jadi seperti bapaknya, seperti Adam. Ya kan, anaknya membunuh sesamanya manusia dan lain sebagainya, perang sana sini, nuklir sana sini. Ya kan, sikit-sikit penggal lehernya. Kan itu. Ya kan? Nah, makanya Yesus datang. Yesus tuh kalau di dalam Bible, Bang, Yesus tuh Adam yang kedua. Kalau dalam Bible? Di dalam Bible Yesus tuh Adam yang kedua. Makanya dia itu nggak lahir dari hubungan seksual, dari ini, enggak. Dia Adam yang kedua. Makanya Adam yang pertama itu gagal. Dia jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian ada Adam yang kedua yaitu Yesus. Dia berhasil. Dikatakan dalam Bible itu dia taat sampai mati. Nah, makanya Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku." Jadi ketika Yesus taat sampai mati, maka dia itu dikatakan dalam Bible dibangkitkan. Dia itu bangkit. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Nah, jadi sebenarnya pesan Injil itu supaya manusia itu jadi seperti Yesus. Menjadikan Yesus itu sebagai contohnya. Contoh yang harus ditiru. Biar kita itu masuk kepada hidup yang kekal juga besok. Oke. Iya. Berarti ya Yesus itu wujud Tuhan itu sendiri kan? Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah, kita ini Bang harus nyontoh Yesus itu. Kalau dijahati jangan balik jahati orang. Harus mengasihi, bahkan orang yang menganiaya kita sekalipun, kita harus mengampuni. Ketika Yesus diperlakukan, disalibkan, apa kata Yesus? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, biar kita itu jadi seperti Yesus. Jadi gambarnya dia. Kembali pulih citra kita seperti sebagaimana sedia kala. Tapi jangan seperti Muhammad. Masalahnya jangan seperti Muhammad. Nah itu Bang. Bang, kenapa ada demikian sama Muhammad? Loh, ketika saya baca cerita tentang Muhammad Bang, waduh. Bang, 1/5 harta rampasan perang buat Muhammad. Mana? Ayo. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Ayo, apalagi? Muhammad menikahi anak di bawah umur, apalagi? Menyuruh manusia minum air kencing onta. Ayo, waduh banyak lagi, Bang. Bang, saya nggak meledek lo, enggak. Ini yang saya bilang nih fakta gitu loh. Muhammad tuh tidak layak, tidak pantas jadi suri tauladan. Dia nggak pantas jadi contoh yang harus kita mirip seperti dia. Yang harus pantas kita mirip seperti dia itu adalah Yesus, Tuhan Yesus. Gitu loh Bang. Itu pesan saya kepada teman-teman Muslim. Ya, saran saya itu cerdaskanlah Bang kehidupan bangsa ini Bang. Nah, ya masalahnya gimana Bang ya? Tapi toa aja digede-gedein, gimana mau cerdas? Yang Abang bawa ini masalahnya perbedaan jadi. Loh, tapi kan memang benar. Kalau Anda mirip seperti Muhammad, Anda akan cium-ciumin batu ke Arab.
Karena Muhammad kan yang nyium-nyiumin itu. Betul nggak? Akhirnya umat muslim berbondong-bondong nyiumin batu. Betul nggak? Terus nanti Anda akan main lempar-lemparan batu juga. Itu sih menurut saya sebenarnya itu cuma simbolik aja sih. Simbolik menurut saya. Apapun itu simbolik. Simboliknya bagaimana? Ya sebenarnya simbolik. Kalau orang bisa secara nalar otaknya bersih menerjemahkan ya nggak mungkin sampai ke situ. Iya gini loh Bang, masalahnya umat muslim itu kan menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan. Dikatakan dalam Al-Quran, di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik, betul? Ya. Nah, makanya umat muslim melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ya. Nah, jika Anda melakukan apa yang seperti Muhammad lakukan, bayangin Bang. Belum nanti saya tunjukkan hadisnya. Bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sampai umat muslim membunuh orang-orang Wahyudi. Dan banyak hadis-hadis lain. Jika kamu bertemu dengan Nasrani dan Yahudi di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus Bang. Apa kata Yesus? Jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Bukankah mereka juga melakukan hal yang sama? Mereka mengasihi juga orang yang mengasihi mereka? Ya. Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, artinya impas, bener nggak? Ya impas. Impas. Makanya Yesus mengajarkan yang lebih tinggi. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah orang-orang, bahkan orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Walaupun kita dikutuk Bang, tapi kita tetap memberkati mereka. Beda jauh Bang dengan ajaran Yesus. Makanya Bang, kita itu harus seperti Yesus. Menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita. Contohnya, Jadi Tuhan, jadi Tuhan kita. Ya kan dalam Islam pun Yesus itu disebut Isa kalau nggak salah. Iya, masalahnya Yesus versi Qurannya. Yesus versi Bang, Kan Yesus versi termasuk nabi yang harus kita imani itu. Iya, masalahnya umat muslim di mana ajaran Nabi Isa di mana? Ya kasih itu kan ajarannya. Iya, adanya di Kasih kitab sayang. mana? Yo di Al-Quran pun ada sih Bang. Tapi ya Iya, masalahnya begini. Kalau betul-betul Abang ingin memperdalam ajaran Yesus, maka bacalah Injil. Karena Al-Quran memerintahkan bahwasanya disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Begitu. berarti masih sama sih kalau konsep surga neraka gimana? Ya baik, kita kaji secara ini ya, akademis ya. Karena kita jangan mengkaji secara dogma. Nah, Oke, jadi gini. Neraka itu juga bahasanya Hindu. Orang Hindu punya, bahasa Sanskerta punya. Sebenarnya tidak ada kata neraka di dalam Bible maupun di dalam Quran. Nah, kata neraka itu sebenarnya berasal dari sebuah tempat di Yerusalem. Ya. Jadi umat muslim jangan halu neraka itu dan gini. Jadi di Israel ada tempat namanya itu lembah milik keluarga Hinnom. Coba Abang tenangkan dulu kamera biar saya nggak pusing. Nah, gini. Jadi ada orang Israel atau orang Ibrani, orang Yahudi, dia itu keluarganya Hinnom. Nah, keluarga Hinnom ini dia punya sebuah lembah. Nah, di dalam bahasa Ibraninya Gehinnom. Nah, Gehinnom itu maksudnya lembah, cekungan begitu. Lembah Gehinnom, Geh ben Hinnom. Lembah milik keluarga anak-anaknya Hinnom. Nah, dulu di Israel lembah itu dipakai sebagai lembah pembantaian. Lembah pembantaian, lembah pembuangan sampah, pokoknya lembah yang mengerikan. Dulu orang-orang non Yahudi atau penduduk asli negeri itu orang Kanaan, mereka itu membakar anak-anak bayi mereka kepada dewa Moloch di situ, di tempat itu. Jadi mereka melakukan ritual pembakaran bayi kepada dewa Moloch mereka. Nah, oleh orang Israel, ketika Israel datang menduduki bangsa itu, menjadikannya tanah mereka, tempat ibadah mereka, tempat ritual penyembahan Moloch itu dinajiskan oleh Israel sebagai tempat pembuangan sampah. Ya kan? Dan juga pernah dijadikan tempat pembantaian. Nah, kata itu dikutip oleh Yesus. Tempat itu digunakan oleh Yesus sebagai lambang penghukuman. Makanya mereka akan dibuang ke Gehinnom. Nah, kata Gehinnom ini muncul di bahasa Yunani, Gehinnom. Sama orang Arab dicolong jadi Jahanam. Loh,
itu asal usulnya. Intinya kan neraka itu tempat yang nggak mengenakan lah. Iya, tapi bukan seperti yang didongengkan oleh orang Islam, Tuhan. Tempatnya ada, dilihat sekarang masih ada. Tinggal beli tiket pesawat berangkat, udah langsung ketemu tempatnya di sana. Nih, saya kasih tahu asal usul kata jahanam ya. Ini saya harus mengajar yang akademis juga kadang-kadang teman-teman, ya. Iya, biar ada isinya, Bang. Ya, biar ada isinya. Kita jangan bahas yang sifatnya dogma terus. Iya, Jangan betul, kita betul, bahas yang sifatnya dogma, hal-hal yang kosmik terus. Kita bahas hal-hal yang sifatnya real, ya. Nih, kata jahanam, ya, akar kata, nih, biar Anda saya kasih tunjuk. Bentar ya. Nih ya, saya kasih tunjuk. Jahanam. Ini sebenarnya asal usul kata jahanam itu dari perjanjian baru, dari kutipan Yesus Gehinom. Nih, perhatikan kata jahanam. Nih ya, jahanam. Perhatikan, kita bahas ya. Jahanam bahasa Arab nih. Ini udah pernah saya bahas juga, Bang. Orang Arab kadang-kadang salah tulis. Kata jahanam ini kadang-kadang ditulis jahim. Karena dulu itu nggak ada harokatnya. Ini kan huruf ja, ini huruf ha, ini huruf nun, ini huruf mim. Ini bisa juga dibaca jahim, bisa juga kalau harokatnya di ini. Ini huruf nun ini kalau titiknya 2 di bawah kan jadi huruf ya. Ya. Iya, jahim bisa jahim juga. Memang huruf H-nya ini beda. Ada huruf H kan 2 huruf H. Ya kan? Kan itu kan gundul, Bang, nggak ada harokatnya itu. Iya, dulu gundul, dulu nggak ada harokatnya. Ini pembahasan kita besok. Besok kita bahas ini. Ini hal-hal yang akademis begini kan belum nyampe ilmu-ilmu orang Islam biasa. Nih ya. Apa di sini dikatakan ya? Nih, jahanam, terjemahan jahanam adalah neraka tempat penyiksaan yang memiliki 7 pintu. Ini kata-kata 7 pintu ini ngarang bebas ini. 7 pintu dan setiap pintu tingkat dan seterusnya nih. Nih, etimologi, perhatikan. Nih, jahanam berasal dari kata jahanam nih. Akar huruf JHM memiliki banyak arti. Salah satunya adalah ini kajian-kajian dogma. Tapi kalau kita mengkaji secara etimologis, kata ini sebenarnya tidak berasal dari kata ini. Kata jahanam ini berasal dari kata gehinom. Nih, saya tunjukkan sumbernya ya. Bentar ya. Sekali-kali kita harus teman-teman ya. Nih, Bang. Ini sayangnya bahasa Inggris ya. Mau saya terjemahin, Bang? Nih. Boleh. Nih, Gehenna. Nih, kata Gehenna ini. Atau Gehinom, Hebrew. Ben Hinom. A valley of Hinom. Ini lembah dari Hinom. Ya. Adalah satu tempat yang di dalam Bible, seperti yang saya ceritakan tadi. Ini tempatnya itu ada ini. Ya. Nih, Gehinom. Tempat pembuangan sampah. Nah, etimologi nih. Nih, secara etimologi, akar katanya berasal dari ini. Dari Valley of Son of Hinnom. Lembah milik keluarga anak-anak Hinnom. Nih, the name Gehenna derives turunan dari bahasa Yunani nih, Koine Greek, yang ditemukan dari bahasa di dalam perjanjian baru. Nih, ini asal usulnya dari Bible. Jadi kata jahanam itu berasal dari istilah Bible. Makanya kalau abang belajar Quran, ditarik tafsir, itu kata jahanam itu masuk ke dalam kata-kata mustaribah. Bahasa-bahasa yang diambil dari kitab-kitab terdahulu. Cuma masalahnya umat muslim tuh udah langsung anti kalau disuruh sekolah kayak begini. Mereka lebih seneng baca ini tausiah nih. Ya, orang-orang yang malas berpikir sih sebenarnya, Bang. Rata-rata kan cuma yang dipelajari tentang pahala sama dosa aja kan. Padahal itu kan hal yang dipercaya, itu kan hal yang bisa dibuktikan. Iya, maksud saya seperti itu, Bang. Artinya kadang-kadang kalau kita debat dogma, kita itu debat kusir yang gak ada isinya. Seperti debat 2 anak SD yang ribut mengenai bapak siapa yang hebat. Ya kan? Zaman kita SD kan gitu. Bapak saya yang hebat. Kok hebatin bapak saya itu. Debat kusir. Tapi kalau kita kembali kepada fakta-fakta yang betul-betul realitas, maka kita nanti akan punya penggaris yang akan kita gunakan bersama-sama sebagai kebenaran. Iya, karena kebenaran itu menurut saya kebenaran itu apa ya? Milik kepala masing-masing. Iya, kalau kebenarannya bersifat yang kebenaran dogma, kebenaran yang subjektif. Kita jangan membahas kebenaran yang sifatnya subjektif. Tapi kita harus Iya, kita harus kembali kepada fakta, realita. Semua nabi yang muncul pada zamannya itu pasti dimusuhi umat sebelumnya. Setuju nggak? Ya, tetapi kita bukan bahas itu, Bang. Kita bahas mengenai apakah benar bahwa kosakata itu diambil dari kitab-kitab terdahulu, tetapi orang Islam membuat definisi baru.
yang ngarang bebas. Iya, banyak loh. Injil, apa itu Injil? Kenapa kok kitabnya dikasih nama Injil? Coba umat muslim ditanya, pusing 7 keliling bang. Injil itu berasal dari bahasa Yunani juga, dari dua suku kata, eu dan angelion. Jadi evangelion dalam bahasa Arab jadi Injil. Artinya berita gembira. Apa berita gembira? Berita gembira bahwa Sang Mesias, the Messiah, telah datang. Mesias itu kan bahasa itu bang, bahasa Ibrani. Bahasanya orang Ibrani kan? Iya, the Messiah itu, Mesias itu dicolong juga sama orang Islam jadi Al-Masih. Jadi Hamasiah itu jadi Al-Masih. Cuman orang Islam kan malas belajar gitu. Ketika umat muslim mereka mengembalikan pengertian-pengertian itu sesuai dengan dari mana kosakata itu berasal, maka diskusi kita sebenarnya tinggal satu langkah lagi. Kan muslim kan bikin definisi sendiri. Israel apa artinya? Mengusap. Mengusap dari Hong Kong. Al-Masih. Apa arti Al-Masih? Mengusap. Lu pikir tukang pijit tapi tukang urut tuh gimana? Hamasiah tuh. Istilah-istilah itu banyak, Bang. Terus istilah manna, wasalwa. Ada kan dalam Quran? Apa manna itu? Itu juga istilah-istilah yang diambil dari kitab-kitab terdahulu. Cuman umat muslim langsung alergi dengar Injil dengan Taurat. Ih, kafir. Kafir. Ya, gimana? Nggak tahu kafir itu apa sebenarnya, Bang? Kafir itu apa sih sebenarnya? Ya, itu juga ada kajian khusus nanti. Tapi kapan-kapan ya. Makanya saya itu sebenarnya sangat merindukan ada seorang akademisi muslim yang naik ke sini. Tapi sayang, takut nanti kalau mereka bicara nanti dipersekusi itu. Saya tahu. Iya, betul. Iya. Setuju. Ada sebenarnya Bang, ada. Ada. Umat muslim yang mereka mendalami agama Islam terus sudah nggak percaya lagi sama Islam banyak jumlahnya. Bukan tahun 2000 saya, tapi nanti langsung dianggap murtad, Bang. Ya, 2014 2015 saya itu punya teman-teman dari mahasiswa UIN atau IAIN gitulah pokoknya ya. Ya, dari IAIN apa Universitas Islam gitu. Saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ya memang rata-rata mereka begitu, udah nggak percaya lagi dengan agama Islam. Iya. Kata-kata Abang itu sebenarnya ya memang menyinggung kata orang-orang umat ini yang di bawah. Ya makanya saya ajak berargumen kan, saya undang mereka untuk datang berargumen. Tapi mereka ya hasilnya cuma engkel-engkelan aja Bang. Satu ngeyel. Iya, kalau yang awam ya ngeyel-ngeyelan. Kalau orang awam. Tapi kalau orang belajar pasti enggak lah. Enggak. Tapi orang yang belajar pasti langsung dianggap itu murtad sih. Iya. Oke, gitu aja Bang ya. Iya Bang Wan. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Bang apa ini namanya? Hafiz ya? Ahmad. Oke. Ini Edis nih, Bang Edis. Oke, Bang Edis. Oke. Terima kasih Bang Ahmad. Selamat malam. Ya, sampai ketemu kembali ya. Selamat malam. Yuk. Malam. Ya, itulah teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Memang kita kadang-kadang kalau ngobrol harus sesuai dengan kapasitasnya ya. Kita mau bahas yang hal-hal yang sifatnya akademis, kalau lawan bicara kita biasa dogma ya kita nggak nyambung. Gitu teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna.
Ya, tidak ada agama-agama tertentu. Oh, mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang apa yang dimendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom. Jangan dipotong. Jangan dipotong.